Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama, kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji tentang perjanjian Hudaybiyah episode yang terakhir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yaitu pada halaman 485. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Utsman bin Affan itu diutus oleh umat muslim sebagai perwakilan menuju orang kafir Quraisy. Kemudian ketemulah titik temu begitu ya, tetapi Utsman bin Affan ini tidak kembali. Kenapa? Karena Utsman bin Affan ini ditahan untuk melakukan musyawarah, supaya dalam musyawarah itu hasilnya bisa dicatat dan catatannya bisa diberikan kepada Rasulullah. Tapi kemudian dugaan umat muslim bahwa Utsman ini telah dibunuh. Akhirnya kemudian Rasulullah mengadakan baiat alal maut kepada 1.400 orang. Yang baiat itu dilakukan di bawah pohon, yang kemudian dalam sejarah dikenal dengan Bai'atu Ridwan. Yang diabadikan oleh Allah dalam Quran, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin idz yubayyunaka tahtas syajarah, ketika mereka semua berjanji setia di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qaribah. Setelah perjanjian itu ada satu orang munafik yang ikut umroh tetapi tidak ikut perjanjian, ya, karena bersembunyi. Kemudian dikukuhkanlah perjanjian. Orang kafir Quraisy yang diutus untuk menuliskan itu namanya Suhail bin Amru. Sedangkan umat muslim yang menuliskan itu Ali bin Abi Thalib. Ketika kemudian Rasulullah meminta, tulislah di dalam situ Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Suhail bin Amru tidak setuju, karena dalam orang kafir Quraisy tidak mengenal kata Ar-Rahman. Sehingga kemudian ditulis Bismikallahumma. Tidak ada ahya bismikamu. Yang kedua, di situ ditulis Muhammad Rasulullah. Nah, orang kafir Quraisy tidak setuju. Nah, kalau Muhammad Rasulullah, ya dari kemarin saya enggak mencegah kalian. Nah, terus ditulis apa? Muhammad ibnu Abdullah. Ali bin Abi Thalib berat menulis itu, ya kan, Nabi Muhammad itu Rasulullah. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad sendiri yang turun menghapus Muhammad Rasulullah dan menuliskan Muhammad bin Abdullah. Kemudian selesai perjanjian, ada beberapa poin kemarin, 4 poin. Isinya yang pertama itu umat muslim tidak boleh umroh tahun ini, disuruh pulang, umrohnya tahun depan. Yang kedua, gencatan senjata 10 tahun. Yang ketiga, siapapun boleh ikut Muhammad, siapapun boleh ikut orang kafir Quraisy. Dan yang terakhir, kalau ada orang
kafir yang masuk Islam dan walinya nggak setuju, maka harus dikembalikan. Tapi kalau misalkan orang muslim murtad, walinya nggak setuju, tetap nggak boleh dikembalikan. Nah, ini perjanjian yang menurut sebagian itu merugikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya ini ada beberapa bahasan. Yang pertama, menyembelih hewan kurban dan cukur rambut. Kaum muslimin bersedih, banyak pelarian keluar Mekah dan hikmah perjanjian Hudaybiyah. Semoga enggak pada ngantuk ya. Oleh sayup-sayup. Pertama, menyembelih hewan kurban dan cukur rambut. Ini yang halaman 485 tadi. Setelah menulis poin-poin perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah bersabda, bangkit dan sembelihlah hewan kurban. Tapi tidak ada yang bangkit. Sampai diulangi 3 kali. Akhirnya kemudian Rasulullah sudah mangkel ya, masuk tendanya istrinya. Waktu itu yang diajak Ummu Salamah, digantian yang diajak. Lalu Ummu Salamah memberikan saran, wahai Rasulullah, keluarlah dari tenda, enggak usah ngomong apapun. Lah terus bagaimana? Ya sudah, jenengan sembelih kurban, kemudian cukur rambut. Nantilah sahabat ikut. Nah, gitu. Enggak usah ngomong. Kadang kita itu kepada orang itu nek wis pegel ngomong, enggak usah diomongi, dikasih contoh saja. Pada anak gitu. Akhirnya ya sudah, Rasulullah bangkit dan melakukan sarannya istrinya Ummu Salamah. Nah, setelah melihat Rasulullah menyembelih hewan kurban dan cukur rambut itu, akhirnya para sahabat mengikuti. Nah, yang disembelih oleh Rasulullah itu adalah unta milik Abu Jahal yang waktu menjadi ghanimah perang Badar. Orang-orang kafir Quraisy merasa, wah ini kan untanya pemimpin kita dulu disembelih. Di hidungnya itu ada tandanya. Tidak tahu ini tandanya tindik atau tanda maksud untuk tindakan. Pokoknya ada tanda. Kemudian Rasulullah mendoakan kepada orang yang memangkas rambut yang gundul. Jadi tahallul itu kan ada tahallul yang gundul habis, ada yang pendek. Dalam Al-Quran itu muhallikina wa muqassirina ru'usahum. Muhallikin itu gundul pelontos, muqassirin itu biasanya nang tukang cukur itu Pak, 1 senti gitu ya. Gundul tapi 1 senti itu jadi masih orang putih. Nah, begitu. Itu Rasulullah mendoakan Allah merahmati orang yang gundul, Allah merahmati orang yang gundul, Allah merahmati orang yang gundul 3 kali. Nah, jadi kalau nanti siapa yang haji tahun ini berangkatnya, nah, kalau di Baitul Atiq besok tanggal 2 Juni kalau nggak salah pelepasan ya. Itu nanti pulang-pulang yang laki-laki digundul habis. Kalau sungkan gundul, kan ada orang itu gundul gak pantas ya. Itu 1 senti ya, 1 senti atau setengah senti. Jadi setelah gundul itu kan ada beberapa hari ya, lumayan cukuli rambutnya sithik. Nah, gitu ya. Nah, kemudian karena orangnya sangat banyak sekali, jadi pisau cukur itu buat untuk ribuan orang gitu. Kadang ya diganti, tapi ya kadang biasanya orang itu aman itu bawa apa? Bukan bawa tukang cukur, bawa alat cukur yang diisi baterai itu. Nah, itu dibawa ke sana sehingga saling mencukur. Nah, ya karena ini sodok mangkel-mangkel akhirnya sahabat itu saling mencukur sampai sodokan dijenduli sih. Nah, kemudian ada seorang sahabat bernama Ka'ab bin Ujrah itu yang memiliki penyakit di bagian kepalanya. Apa biasanya penyakit yang ada di kepala itu korengan, ya. Tapi istilahnya gak korengan dulu. Nah, korengannya nemen banget ini Ka'ab bin Ujrah ini. Yang kemudian tidak mungkin dicukur rambutnya, sehingga Allah menetapkan fidyah bagi orang yang memiliki penyakit sebelum haji sampai ke tempat penyembelihan. Biasanya orang cukur di Arab itu sudah ngawur, sehingga kalau ada yang kena korengan gitu ya, itu sampai berdarah dia. Ya karena kena lukanya kan. Nah, gitu.
Nah, ini ayat yang berkaitan dengan Ka'ab bin Ujrah tadi yang punya korengan tadi. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ini ayat ini disebutkan. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Fa in uhsirtum famastaysara minal haji. Tapi jika kamu terkepung oleh musuh, ini kan terkepung oleh musuh ya, nggak bisa masuk Mekah ya. Famastaysara minal haji, maka sembelihlah haji yang mudah didapat. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal haji mahillah. Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum haji itu, hewan sesembelihan itu sampai di tempat penyembelihan. Famangkana minkum maridun, ini Ka'ab bin Ujrah ini. Famangkana minkum maridun, barang siapa di antara kamu yang punya sakit, au bihi adam ra'sihi, atau punya gangguan di kepalanya, yaitu korengan tadi, fafidyatun, maka wajib membayar fidyah min siyamin, yaitu berupa puasa, au sodakotin, atau sedekah, au nusuk, atau kurban. Ini ayat yang berkaitan dengan yang turun berkaitan dengan Ka'ab bin Ujrah. Nah, Ka'ab bin Ujrah itu cerita, aku dibawa ke hadapan Rasulullah dalam kondisi sakit parah. Nah, ini kutu-kutunya terlihat di wajah, jadi bukan hanya di kepala, di wajah itu banyak. Masuk korengan di wajah juga ya. Kalau di wajah itu namanya jerawat ya. Kalau di kepala namanya koreng. Beliau bersabda, aku tidak mengira engkau akan menghadapi penyakit menyedihkan seperti itu. Jadi memang parah. Apakah engkau punya kambing? Engkau menjawab tidak. Jawab. Beliau bersabda, puasalah 3 hari atau berilah makan 6 orang miskin, setiap orang mendapatkan 1,5 sok makanan, lalu cukurlah kambing. Meski surah Al-Baqarah ayat 19 ini turun secara khusus untuk Ka'ab, namun hukumnya berlaku untuk seluruh kaum muslimin yang memiliki penyakit seperti Ka'ab bin Ujrah. Setelah dikukuhkannya perjanjian damai antara Rasulullah dan kaum musyrikin, beberapa wanita mukminah Mekah datang menemui beliau berhijrah. Ini yang bawah, keengganan memulangkan wanita mukminah kepada para wali. Para wali dari kaum mukminah yang berhijrah itu menemui Rasulullah dan meminta beliau agar mengembalikan para wanita. Jadi ada para muslimah, para wanita musyrik yang masuk Islam gitu ya. Tapi walinya nggak setuju, minta dikembalikan. Tapi Rasulullah menolak. Kenapa? Karena di dalam perjanjian itu disebutkan laki-laki. Berarti kalau ada perempuan yang masuk Islam nggak bisa dikembalikan. Ya betul juga ya sudah. Akhirnya dalam Al-Quran disebutkan yang di halaman 486. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhun. Wahai orang-orang beriman, jika kamu kedatangan perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji dengan mereka. Benar enggak dia beriman? Allahu a'lamu bi imanihinna. Allah lebih mengetahui keimanan mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kalau kamu sudah mengetahui keimanan wanita itu, maka jangan dikembalikan kepada orang kafir. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahum. Mereka tidak halal bagi orang kafir dan orang kafir tidak halal bagi mereka. Wa atuhum ma anfaqu, dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Jadi mahar yang dulu pernah diberikan ketika masih kafir kembalikan kepada suami. Kemudian wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna, dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka, perempuan yang masuk Islam tadi, apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Jadi perempuan musyrik yang masuk Islam ya, kemudian disuruh mengembalikan mahar. Tapi kalau nggak punya, lah orang laki-laki yang mau menikahi perempuan itu suruh membayar mahar yang dulu pernah diberikan kepada dia oleh suaminya yang masih kafir. Wala tumsiku bi'isamil kawafir, dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan kafir. Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu,
dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar. Dzalikum hukmullah, itu adalah hukum dari Allah, yahkum bainakum, yang diberikan kepada kalian, wallahu alim hakim, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian itu Al-Mumtahanah ayat 12, ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyana ala alla yusyrikna billahi syai'an wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin. Kalau ada wanita yang datang kepadamu untuk mengadakan baiat bahwasanya mereka tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anaknya, tidak berbuat dusta, tidak mengada-adakan antara tangan dan kaki, tidak mendurhakaimu, ya, maka fabayyihunna, terimalah janji setia mereka, wastaghfir lahunna, dan memohonlah ampun untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini adalah ayat yang memang kalau wanita yang masuk Islam nggak usah dikembalikan, tapi kalau laki-laki yang masuk Islam dan walinya tidak setuju harus dikembalikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kaum muslimin bersedih. Ya bersedih karena nggak jadi umroh kan. Kenapa kaum muslimin itu bersedih? Ada dua hal. Yang pertama, sebelum keberangkatan ke Mekah, Rasulullah telah menceritakan kepada mereka bahwa beliau telah diperlihatkan oleh Allah tengah mengunjungi Baitullah dan bertawaf di sana. Tapi mengapa setelah dekat dengan Mekah beliau justru menerima perjanjian itu dan pulang ke Madinah tanpa bertawaf di Baitullah terlebih dahulu? Nah, ini kecewa. Biasanya wis ado-ado melakukan perjalanan, sudah mikot, sudah pakai ihram, kok nggak jadi. Coba jenengan misalkan umroh mari kono dideportase. Karena ada umroh yang gagal itu. Wis kadung ngundang dulure, kadung wis kayak apa begitu mari ngono gak sido. Karena gagal berangkat. Apa sih kemarin yang travel itu? First media. First travel. Saya itu dulu sempat, tapi bukan first travel, sempat delay pesawatnya. Delaynya itu bukan sejam 2 jam, delaynya 3 hari. Sudah sampai Jakarta sana, ya karena ikut teman sendiri ya, dulu teman di pondok buat travel, dan ternyata kok delay. Akhirnya saya tinggal di rumahnya kan 3 hari, tapi alhamdulillah berangkat ya. Orang yang di rumah itu mengkhawatirkan, ini kamu sudah berangkat atau enggak begitu. Kemudian yang kedua, bukankah Rasulullah berada di atas kebenaran dan Allah pun telah menjanjikan kemenangan untuk agama Islam? Tapi mengapa Rasulullah menghinakan diri dalam perjanjian damai hanya karena tekanan utusan Quraisy? Nah, ini kita perlu pelajari bahwa mengalah itu belum tentu kalah gitu. Ini kan Rasulullah ceritanya ngalah ya. Mengalah itu belum tentu kemudian kalah. Bisa jadi ada istilah mengalah untuk menang. Umar bin Khattab lalu datang menghadap Rasulullah dan menyampaikan kegelisahannya. Gelisah. Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di jalan kebenaran sedangkan mereka berada di jalan kebatilan? Ini poin-poin perjanjian sudah. Kesedihan kaum muslimin ini halaman 489. Kesedihan kaum muslimin dan dialog bersama. Kemudian jawab Nabi, iya kita berada di atas kebenaran. Kemudian Umar bertanya, bukankah orang-orang yang gugur di antara kami berada di surga sementara pasukan musyrik yang terbunuh akan masuk ke dalam neraka? Iya benar. Maksudnya kalau seandainya kita ini kemudian melawan mereka, kemudian kita mati, kita masuk surga, kemudian mereka mati masuk neraka. Iya benar. Umar berkata, jika demikian mengapa kita menghinakan agama ini di hadapan mereka dan kembali ke Mekah sebelum menunaikan umrah? Bukankah Allah belum membuat keputusan antara kita dan mereka? Maksudnya itu, bukankah firman Allah itu belum turun? Dengan penuh bijaksana Rasulullah menjawab, wahai Khattab, aku adalah Rasulullah. Bagaimana mungkin aku akan mendurhakainya? Padahal hanya dialah penolongku.
Dia tidak akan membiarkanku terlantar selama. Umar masih mengayal, bukankah engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa kita akan mengunjungi Baitullah dan bertawaf di sana? Ya benar. Ya, tapi kan aku gak ngomong itu tahun ini. Bisa jadi tahun depannya lagi. Ya benar sih. Akhirnya kemudian ya tidak sih ya Rasulullah, tapi dengan benar. Sungguh engkau pun akan mendatangi Baitullah dan bertawaf mengelilingi. Akhirnya Umar itu ya tetap masih belum tombowo. Akhirnya Umar mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan apa yang dikatakan kepada Rasulullah. Abu Bakar menasihati Umar, wahai Umar, peganglah semua rambu-rambu dari Rasulullah kuat-kuat hingga ajal datang menjemputmu. Demi Allah, beliau berada di atas jalan kebenaran. Meyakinkan, karena Abu Bakar itu orang yang sangat percaya kepada. Akhirnya baru turun firman Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Nah ini surah turun waktu perjanjian Hudaybiyah. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang. Lalu kemudian Rasulullah bilang, sampaikan firman ini kepada Umar bin Khattab, bacakan. Akhirnya Umar itu sodoknya, ya wahai Rasulullah, apakah perjanjian itu merupakan bentuk kemenangan? Kemenangan modelnya apa? Perjanjian yang merugikan kita itu begitu kok katanya fatham mubina, kata Allah. Uang 2 poin itu kan merugikan. Yang pertama gak jadi umroh, yang kedua disuruh mengembalikan orang yang masuk Islam. Bagaimana bentuk kemenangan? Kemenangan model apa? Begitu. Kemudian Rasulullah menjawab, betul, itu adalah kemenangan yang nyata. Dan memang setelah perjanjian Hudaybiyah ini orang yang masuk Islam luar biasa. Setelah turunnya ayat itu barulah hati Umar menjadi tentrem. Ini Umar kok sudah gak percaya sama Nabi, percaya sama pengiran. Quran turun baru percaya deh. Nabi ngomong sudah meragukan. Setelah kejadian itu Umar bin Khattab merasa sangat menyesali sikapnya terhadap Rasulullah. Akhirnya nyesel, kenapa aku kok ngeyel kepada Rasulullah. Umar mengatakan, sebagai bentuk penyesalanku atas kejadian itu, aku harus terus-menerus melakukan sedekah, puasa, sholat hingga memerdekakan budak-budak yang aku miliki. Aku benar-benar khawatir akan akibat buruk dari ucapan itu. Dengan itu semua aku hanya berharap mendapatkan kebaikan. Umar ya wedi juga ngeyel sama Rasulullah kok nabi beliau itu ada Allah itu murka begitu. Nah, rincian peristiwa Hudaybiyah ini bisa dilihat kisahnya dalam Fathul Bari jilid ke-7 halaman 439 sampai 454. Bisa dilihat di Sahih Bukhari jilid ke-1, jilid ke-2 halaman sekian. Bisa dilihat di Sahih Muslim jilid ke-2 halaman sekian, Sirah Ibnu Hisam, Zadul Ma'ad, Tarikh Umar ibn Khattab, tulisan Ibnu Jauzi. Ya, ini perjanjian legendaris, perjanjian yang ada dalam sejarah Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian halaman 491. Ini menarik ini ya. Setelah kembalinya ke Madinah, Rasulullah akhirnya tentrem. Nggak ada perang lagi, nggak ada konflik lagi. Tiba-tiba ada seorang laki-laki bernama Abu Basir lari dari Mekah menuju Madinah masuk Islam. Nah, ini problem lagi. Nanti kan dibilang kalau ada yang masuk Islam laki-laki harus dikembalikan. Ini Abu Basir, bukan Abu Bakar Basir ya. Abu Basir ke Madinah. Setelah itu orang kafir Quraisy datang ke Madinah nyusul Abu Basir. Ini walinya tidak setuju, tolong kembalikan. Kembalikan Abu Basir kepada kami sebagaimana perjanjian yang telah engkau sepakati bersama kami, kata orang kafir kepada Rasulullah. Nah, gitu ya. Rasulullah kemudian menyerahkan Abu Basir kepada utusan Quraisy. Ya wis bawaan Abu Basir itu. Abu Basir itu sadaya aku ado-ado nang Madinah dibalekno ya. Kemudian dalam perjalanan mereka berhenti di wilayah Dzul Hulaifah. Mereka istirahat di sana. Saat itu Abu Basir berkata kepada salah satu dari mereka, kan 2 orang ya yang awal ini. Demi Allah, sepertinya pedangmu sangat istimewa. 2 orang kafir Quraisy punya pedang. Aku ndak tahu sih pedangmu kok apik itu kuning ndi ya.
Abu Basir tadi. Oh, aku tuh nak Shopee. Rekannya menimpali benar, pedang miliknya benar-benar istimewa. Aku sudah mencobanya beberapa kali. Kemudian Abu Basir, coba saya aku pinjam. Pedangnya dipelukkan Abu Basir. Akhirnya Abu Basir, mateni wong sing ndek pedang iku. Akhirnya koncone kewedan melayu nang Madinah. Menemui Rasulullah. Setelah pedang itu di tangan Abu Basir, ia segera mencabut dan menikam pemiliknya hingga tewas. Rekannya kemudian langsung melarikan diri ke Madinah dengan nafas tersengal-sengal, minta bantuan kepada Rasulullah. Rasulullah, Abu Basir itu iya kok begini. Kawanku telah dibunuh dan aku pun hampir dibunuh oleh Abu Basir. Tidak lama kemudian Abu Basir datang. Wahai Nabiullah, demi Allah, engkau telah menunaikan kewajibanmu dengan mengembalikan aku kepada mereka. Jenengan kan sudah mengembalikan aku. Dan sekarang Allah telah menyelamatkanku dari tipu daya mereka. Lah salah ya, aku ujul, aku sekarang terima. Nah gitu. Waduh, ini bingung ya Rasulullah yang terima itu ya apa, kan terima ya apa. Akhirnya celaka kejadian ini bisa menyerut api peperangan meski hanya karena ulah seseorang. Akhirnya Abu Basir paham, yang tidak mau menyusahkan Rasulullah. Akhirnya Abu Basir itu lari. Dia tetap masuk Islam, nggak balik ke Mekah, tapi lari di sebuah tempat di tepian laut. Abu Basir lari di sebuah tempat di tepian laut yang jalan itu menuju ke Sam, paham ya? Tapi tidak di Madinah. Tidak lama kemudian Abu Jandal yang kemarin sempat masuk Islam, yang bapaknya nulis perjanjian itu kan kemudian dikembalikan. Itu juga lari bergabung dengan Abu Basir yang berada di tepi laut tadi, karena di Madinah kan nggak oleh dalam perjanjian. Ya sudah, pokoknya nggak di Mekah, lari kumpul di tempatnya Abu Basir, tempat pelariannya orang-orang di sana di samping laut yang jalan menuju Sam. Akhirnya semakin banyak orang itu, bahkan pelarian itu jumlahnya ratusan. Dekemen di situ sama Abu Basir, nggak di Madinah, karena di Madinah dalam perjanjian Abu. Nah, ratusan orang pelarian yang dekem di situ itu seringkali mengganggu kafilah dagang orang Quraisy yang mau ke Sam. Nah, gitu ya. Orang kafir Quraisy yang mau dagang ke Sam kan mesti lewat situ. Nah, ambil Abu Basir dan kawan-kawan itu diganggui, dicegati. Akhirnya orang kafir Quraisy, wah iki ndelek perkara iki Abu Basir iki, penting digono Madinah wae wis. Akhirnya orang kafir Quraisy menemui Rasulullah, "Wahai Rasulullah, itu loh, sahabatmu mengganggu kita." Ya kan bukan urusan saya, kan nggak saya lindungi di sini, kan kamu sendiri yang nggak boleh di sini. Ya weslah kalau gitu bawa ke Madinah saja, jangan dibawa ke sana tembakannya gangguin. Akhirnya Abu Basir bersama ratusan orang itu bisa masuk Madinah. Poin yang ketiga dihapus, kata orang kafir Quraisy. Kita hapuskan poin ketiga kalau gitu. Kalau ini selama ini kalau ada orang kafir masuk Islam kemudian walinya nggak setuju suruh kembalikan, sekarang terus nggak usah wis, biarin, yang penting mereka di Madinah. Jenengan bisa ngawasi dan tidak mengganggu kita. Oh ya wis. Akhirnya ratusan orang itu masuk ke Madinah. Akhirnya Abu Basir dan kawan-kawan bisa tinggal di Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah itu seperti Amr bin Al-As, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini kan waktu pahlawannya perang Uhud ya, yang bisa buat manuver sehingga orang Muslim kalah itu. Nah, Khalid bin Walid besok ini memimpin pasukan Islam melawan Romawi. Bayangkan Romawi yang segitu besarnya itu, umat Islam itu berani melawan Romawi. Ya walaupun gak menang sih, tapi berani gitu loh. Nah, tapi ya pada akhirnya itu yang akan kemudian menjadikan orang Romawi berpikir ulang untuk bersama orang Islam. Khalid bin Walid, Utsman bin Talha. Ini tokoh-tokohnya Quraisy masuk. Setibanya para tokoh itu ke Madinah dan tiba di hadapan Rasulullah, beliau bersabda, Mekah telah menyerahkan jantung hatinya kepada kita. Wah, ini tokoh-tokoh kuncinya itu. Khalid bin Walid itu tidak pernah kalah dalam perang. Dan Khalid bin Walid itu nangis ketika mau meninggal dunia. Kenapa kok nangis? Saya itu puluhan kali berperang itu berharap bisa mati dalam medan perang, dan sekarang saya kok mati di atas kasur.
matinya karena sakit di atas kasur. Sedangkan yang lain-lain itu mati syahid di dalam peperangan. Kalau Khalid bin Walid perang nggak tahu kalah ya om nek, matinya di atas kasur. Harapannya itu mati syahid dalam peperangan. Nah, hikmah perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, secara tidak langsung kaum kafir Quraisy mengakui eksistensi kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin menjadi semakin besar, semakin kuat. Yang kedua, akhirnya semua orang tahu siapa yang memulai dan memicu terjadinya peperangan. Ya, orang kafir Quraisy sendiri. Yang ketiga, umat Islam berdakwah, tidak ada yang menghalang-halangi berdakwah dan dengan tenang. Akhirnya apa? Karena gencatan senjata, akhirnya umat Islam bisa berdakwah keluar dari Mekah, keluar Madinah. Maka setelah ini, kisahnya itu adalah Rasulullah berdakwah kepada raja-raja. Jadi nulis surat kepada Raja Mesir, Muqawqis, nulis surat kepada Raja Persia, Kisra, nulis surat kepada Raja Romawi, Heraklius, nulis surat kepada Raja Yaman, dan ditulisi surat diajak masuk Islam. Karena apa? Dia sudah nggak disibukkan dengan peperangan dengan orang kafir Quraisy, gencatan senjata. Maka fokusnya dakwah keluar Madinah, keluar Jazirah Arab. Dan dari situlah kemudian nanti Islam itu menjadi 10.000, dari 3.000 menjadi 10.000. Besok haji wada, besok kan haji ya, haji wadanya Rasulullah yang masuk Islam sudah 144.000 orang. Padahal perjanjian Hudaybiyah itu tahun ke-6, tahun ke-7 Hijriah. Sedangkan haji wada itu tahun ke-10 Hijriah. 3 tahun itu sudah ratusan ribu, 144.000. Yang keempat, jumlah kaum muslimin meningkat pesat justru setelah perjanjian Hudaybiyah. Ketika perjanjian Hudaybiyah dilaksanakan jumlah umat muslim 3.000, ketika terjadi Fathu Mekah jumlah kaum muslimin mencapai 10.000. Ini yang disebut oleh Allah Fatham Mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Dari sejak dakwah pertama di Mekah sampai Hudaybiyah itu loh 3.000. Tapi pasca Hudaybiyah bisa langsung 10.000. Berarti kan berapa kali lipat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat puing-puing ya, ke mana, ke Hudaybiyah, ya, mungkin dulu tidak ada bangunan, pokoknya ini diyakini gitu ya, reruntuhan bangunan batu di Hudaybiyah yang diyakini sebagai tempat berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, ini kalau misalkan umroh atau apa itu dikunjungi oleh orang-orang yang sedang umroh untuk melakukan miqat umroh. Nah, kemudian di Hudaybiyah itu juga ada Masjid Hudaybiyah. Ya, masjid ini didirikan ya bukan zaman Nabi ya, setelah itu, karena waktu itu masih belum ada. Itu ada tanda Masjid Al-Hudaybiyah, Hudaybiyah Mosque. Dengan kalau haji umroh kemudian ke Hudaybiyah, ingat perjanjian Hudaybiyah gitu ya, dengan apa namanya itu tadi Abu Jandal dan seterusnya. Makanya orang yang haji, orang yang umroh setelah hatam sirah nabawi dengan yang belum baca sirah nabawi itu rasanya beda ya. Ngerti ceritanya engko nek nang Gunung Uhud lho, eling cerita waktu Gunung Uhud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas surat-surat yang dikirimkan oleh Rasulullah kepada para raja. Nah, itu di museum, saya belum lihat langsung sih, tapi katanya di museum itu disimpan suratnya Rasulullah yang dulu ke beberapa raja itu disimpan dalam kaca gitu. Tulisannya Arab tidak berharokat ya, dan tulisan zaman dahulu ya, itu nanti akan kita tunjukkan beberapa contoh suratnya Rasul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.